An Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Imam Muhammad bin Ahmad, semoga Allah merahmati beliau, fi qaulillahi azza wa jal, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 39. Di sini disebutkan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Yang artinya, lalu para malaikat memanggil Nabi Zakaria, ya. Dan saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di mihrab. Nabi Zakaria sedang sholat berdiri di mihrab, dipanggil oleh para malaikat. Kemudian malaikat itu berseru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Nabi Yahya, anak beliau, ya, Nabi Yahya. Yang Nabi Yahya niku musaddiqan bi kalimatin minallah, seorang nabi yang membenarkan akan kalimat atau firman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa sayyidan, dan seorang pemuka. Pemuka ini maksudnya seorang yang menjadi panutan, wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin, dan seorang yang hasur. Seorang yang hasur, nanti saya jelaskan makna hasur ini. Wa nabiyyan minas sholihin, dan seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Jadi niki intine napa? Niki intine Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Zakaria dengan kelahiran Yahya. Yang Nabi Yahya niki disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sifat terpuji. Yang pertama niku seorang yang membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disifati dengan sayyidan. Sayyidan niku pemuka. Nabi niku pemuka, akan menjadi orang pemuka, panutan manusia. Kemudian sifat ketiga niki hasuran. Hasuran niku maknanya napa? Maknanya seorang yang layar gobu finisa, seorang yang tidak punya hasrat kepada wanita, ya, yang tidak adanya hasrat kepada wanita niki lali azazin bal li man'i asyahwati faqat. Jadi seorang yang hasur niku maksudnya seorang yang tidak punya hasrat kepada wanita, bukan karena tidak mampu untuk berhubungan dengan perempuan, berhubungan jima, tapi karena karena kendala syahwat. Artinya karena memang untuk menahan syahwat. Nah, jamaah sekalian, dari sifat ketiga niki para ulama rahimahullahu taala, sebagian ulama niku berpendapat bahwa menikah niku hukumnya bukan sunnah, tapi mubah, boleh. Dan seorang yang tidak menikah itu juga boleh, kalau memang tidak punya hasrat kepada wanita. Orang nggak punya hasrat, nggak punya nafsu kepada wanita, biasa saja. Dan seandainya dia tidak menikah, aman, tidak akan jatuh kepada perzinaan, ya. Pokoknya pengen fokus dengan sesuatu yang lebih lain, yang lebih bermanfaat, nggih, boleh-boleh saja. Jadi panjenengan misalnya memutuskan untuk tidak menikah, nggih, boleh. Kenapa? Di sini Nabi Yahya niki disifati oleh Allah tidak menikah, hasuran. Niku intinya tidak menikah. Kalau Allah memuji dengan sifat itu, berarti sesuatu itu bukan haram, bukan terlarang, tapi berarti ya boleh-boleh saja. Oke, jadi kita boleh tidak menikah, silahkan saja. Kalau memang lihat wanita mboten nyetrum blas kok, gitu. Nek jenengan tesih nyetrum mboten? Nek misalnya kita nyetrum, ya lebih baik menikah.
karena khawatir nanti terjatuh pada perzinaan. Tapi kalau nggak ada nafsu, nggak ada hasrat pada wanita, terus saya ingin fokus pada sesuatu yang lain, silahkan saja. Karena di sini bagaimana Allah memuji Nabi Yahya dengan sifat hasur niku artinya mboten menikah, tidak menikah. Makanya para ulama dulu niku nggih enten. Para ulama-ulama yang sampai wafat niku memilih tidak menikah. Dan itu jumlahnya cukup lumayan banyak. Salah satu contoh yang paling terkenal Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, niku mboten menikah, Pak. Tidak menikah. Imam Nawawi. Sebenarnya bisa menikah, tapi memang nggak mau menikah karena nggak punya hasrat. Artinya ya biasa saja. Terus beliau ingin mendedikasikan umurnya untuk ilmu, untuk menjadi ulama, untuk berdakwah, untuk mengarang buku, untuk menyebarkan Islam dan mengajar kaum muslimin. Makanya sampai wafat Imam Nawawi menikah tidak menikah. Sibuk beribadah, maka ibadahnya hebat, luar biasa. Ibadahnya Imam Nawawi itu nggak masuk nalar ya, karena sepanjang hayatnya tiap hari puasa. Kula jenengan nggak mampu. Sholatnya malam, tahajudnya, sedekahnya, wes pokoknya luar biasa lah. Berat sekali nih. Dan tiap hari mengarang buku. Padahal Imam Nawawi niku umurnya pendek, cuma sekitar 45 tahun. Jadi dengan saya saat ini masih tua saya. Imam Nawawi meninggal sekitar umur 45 tahun. Pun wafat. Tapi karangannya buku niku banyak sekali. Yang kita saja yang umurnya lebih panjang dari Imam Nawawi, yang cuma sekedar membaca saja niku nggak khatam-khatam. Nggak khatam-khatam. Tapi Imam Nawawi yang menulis dan mengarang bisa menyelesaikan hanya umur 45 tahun pun meninggal, karangannya luar biasa banyaknya. Saya saja niku belum bisa khatam semua buku-bukunya Imam Nawawi. Yang ngarang bisa, padahal saya umurnya sekarang lebih tua dari Imam Nawawi, Masya Allah. Jadi boleh seorang tidak menikah. Hukum menikah itu menjadi sunnah. Kapan itu? Ketika kita punya hasrat kepada wanita, atau hasrat kita niku besar, atau hawa nafsu kita itu besar kepada wanita, maka saat seperti ini hukum menikah bagi kita jadi sunnah, Pak. Yang asalnya mubah, asalnya boleh. Untuk apa? Menjaga diri dari terjatuh kepada perzinaan, atau untuk menjaga pandangan, atau untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau tidak senonoh. Ya, nah, ini dengan cara apa? Menikah. Tapi menikah tidak sampai derajat sunnah secara asal. Mulai sunnah ketika kita niku membutuhkan pernikahan atau punya hasrat kepada wanita. Niku disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebenarnya ada nukilan dari Imam Asy-Syafi'i niku di dalam kitab Al-Um, di kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan seperti itu. Jadi tadi apa istilahnya niku tafsir hasuran sifat untuk Nabi Yahya niku beliau mengendikkan menyatakan wal hasur alladzi la ya'ti nisa, alladzi la ya'ti nisa, seorang laki-laki yang tidak mendatangi perempuan, daripada nanti menikah malah bojone mboten didemok babar blas gitu. Menikah 4 tahun bojone mboten didemok kan malah bahaya gitu. Kalau memang nggak punya nafsu, nggak usah nikah malahan. Nek saya nggak usah menikah. Ya, layati an-nisa. Ya, walam yandubhu ila nikah, dan tidak dianjurkan untuk nikah, tidak ada dorongan untuk ke arah nikah gitu. Makanya ngendikanipun Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i niku nikah itu hanya menjadi sesuatu yang mandub bagi siapa? Man yahtaju ilaihi, orang yang membutuhkan nikah niku memang pengen nikah, pengen menyalurkan hasrat kepada wanita yang halal, itu baru dianjurkan. Kalau enggak ya cuma boleh saja, boleh nikah, boleh tidak.
Nggih. Ini bisa dilihat dalam Imam Al-Um ya, kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kalau poligami napa hukumnya? Ya. Beristri lebih dari satu hukumnya napa? Wajib. Waduh. Malah jadi wajib. Poligami nggih sama. Wong hukum nikah satu saja hukumnya asalnya cuma mubah kok menjadi sunnah atau dianjurkan ketika kita punya hasrat. Lah poligami juga memiliki hukum yang sama. Artinya poligami ini hukumnya juga sekedar boleh, ya, sekedar boleh, tidak sampai sunnah, ya, kecuali mungkin orang-orang yang memang kalau nanti cuma istri satu bisa terjatuh pada zina, maka silahkan untuk menikah, ya. Tapi kalau kami pribadi dan menurut para ulama niku seperti para ulama Imam An-Nawawi dan selainnya, beristri satu niku lebih aman. Oke, lebih aman, lebih sederhana dan lebih dianjurkan. Jadi asalnya nikah niku cuma satu saja. Jangan nikah banyak-banyak nggih. Nikahnya pinten? Satu saja. Nah, ini lebih utama. Karena menikah lebih dari satu niku walaupun boleh, ya kita jangan mengatakan haram ya, walaupun untuk para muslimah ibu-ibu niku ampun sampai walaupun tidak senang di madu, jangan sampai kemudian mewakili hawa nafsu kemudian menolak poligami itu haram, nggak boleh juga. Ya poligami ya boleh saja. Ya boleh saja. Tapi poligami itu bukan sesuatu yang ringan gitu. Karena berkaitan dengan tanggung jawab nafkah, gitu. Nafkah nomor 2 ya menjaga keluarga, ya ngurusi pendidikan anak-anak. Kemudian saya punya teman Pak, istrinya niku 3. Terakhir saya ketemu 6 apa 7 tahun yang lalu kalau nggak salah niku anaknya pun 16. Saat ini kita 20 apa 21 nggak. Bayangin lho, ngurusi anak 21 apa 25 niku mumet napa mboten? Hah? Saya itu niku enten wong tapi mboten saya sebutkan namanya. Wong Solo mriko. Dulu terakhir kula ketemu niku ngomong ke saya. Padahal pun sekian tahun, 7 atau 8 tahun yang lalu niku ngomong ke saya niku anak saya sudah 16. Niku padahal 7 tahun yang lalu. Saat ini kita mungkin 20-an. Wah, ini bal-balan wis 1/11 pun enten cadangane gitu. Jadi susah nggih, mboten ampun nek ajeng poligami iki aja bayangke sing enak-enak tok, wah indah, seneng, mboten, tapi tanggung jawab setelahnya juga harus dipikirkan. Jadi jangan sampai nanti terjadi kedzaliman. Terus juga keadilan, jangan sampai nanti mboten adil antara para istri niku nggak boleh. Ya, jangan sampai mendolimi salah satunya, ya tidak adil. Jadi kita pertengahan, kita tidak juga gampang-gampang poligami, tapi kita juga tidak menolak poligami, di tengah-tengah. Nggak boleh nolak juga, orang Nabi saja istrinya itu lebih dari satu, gitu. Kok kita mau menolak dan mengharamkan juga nggak boleh. Tapi jangan juga bergampangan tentang masalah poligami.